Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Lestari dengan NIM 2102111481 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi yang dosen pengampunya adalah Ibu Bunga Cynthia Utami, SIPME. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, tabungan, dan konsumsi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, contoh perhitungan fungsi konsumsi, yang kedua, contoh perhitungan fungsi saving, yang ketiga, contoh perhitungan fungsi pengeluaran pemerintah, dan yang keempat, fungsi ekspor impor. Nah, pada poin pertama yaitu contoh perhitungan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasil. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah S, yang mana Y tersebut adalah pendapatan, C tersebut adalah konsumsi, dan S tersebut adalah tabungan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, berikut contoh soalnya ya. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, Y besarnya pendapatan, maka besar konsumsi apabila tabungan sebesar Rp100.000 adalah penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ke rumus ya. Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y ditambah 100.000, yang mana 100.000 tadi adalah tabungan kita. Y dikurang 0,75Y sama dengan 95.000 ditambah 100.000. Nah, dalam kurung 1 dikurang 0,75Y sama dengan 195.000. 1 dikurang 0,75, kita memperoleh hasil yaitu 0,25Y sama dengan 195. Y sama dengan 195.000 per 0,25, dan kita memperoleh Y-nya adalah 780. Nah, jika kita sudah mengetahui besarnya Y, sekarang kita akan mencari besarnya konsumsi. Kita kembali lagi ke persamaan C. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 dikali 780.000. Kita kalikan dulu 0,75 dikali 780, yang mana di bawahnya kita tulis C sama dengan 95.000 ditambah 585.000, dan kita memperoleh hasil C sama dengan 680.000. Nah, pada poin kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan fungsi saving atau biasa disebut dengan fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan, yang mana rumusnya sama dengan konsumsi, yaitu Y sama dengan C ditambah S. Ada 4 asumsi yang disampaikan oleh Keynes bahwa menunjukkan sifat fungsi tabungan dan fungsi konsumsi itu berkaitan. Yang pertama itu terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut untuk tetap mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai uang. Yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income. Yang ketiga, jika pendapatan yang dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga meningkat, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk mengkonsumsi adalah konstan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal fungsi perhitungan saving ya. Nah, berikut adalah contoh soal. Jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,75, maka tentukan fungsi tabungan. Nah, berikut adalah contoh penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan rumus S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B, Y. Diketahui C-nya adalah 200 ditambah 0,75Y. Fungsi tabungan berapa? Nah, sekarang kita masukkan dulu fungsi konsumsi ke dalam fungsi tabungan. C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. Maka S sama dengan min 200 ditambah 1 dikurang 0,75Y.
S sama dengan min 200 tambah 0,25Y. Jadi fungsi tabungan yang kita peroleh adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,25Y. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu contoh perhitungan fungsi pengeluaran pemerintah. Pada perhitungan ini, pendekatan dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, seperti konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara yang meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang biasa dilambangkan dengan huruf C. Kedua, investasi domestik bruto biasa dilambangkan dengan huruf I. 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa dilambangkan dengan huruf G. 4. Ekspor neto atau nilai ekspor yang biasa dilambangkan dengan huruf X, dan impor biasa dilambangkan dengan huruf N. Nah, pada pengeluaran pemerintah, rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal perhitungan fungsi pengeluaran pemerintah ya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jika diketahui data berikut, pengeluaran konsumsi adalah 30 triliun, investasi pengusaha 20 triliun, ekspor 17 triliun, dan impor 7 triliun. Pengeluaran pemerintah 15 triliun. Maka besar pendapatan nasional jika dihitung pendekatan pengeluaran adalah, sekarang kita kerjakan, diketahui C sama dengan 30 triliun, I 20 triliun, G 15 triliun, X 17 triliun, dan M 7 triliun. Jadi, Y sama dengan 30 triliun ditambah 20 triliun ditambah 15 triliun ditambah, kita masukkan ke dalam kurung X-nya, yaitu 17 triliun dikurang 7 triliun. Maka kita memperoleh hasil 75.000 triliun. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu fungsi ekspor dan impor. Kita sering mendengar yang namanya ekspor dan impor. Apa sih perbedaan ekspor dan impor tersebut? Ekspor adalah suatu kegiatan menjual atau mengirim barang dari luar negeri, sedangkan impor kita membeli barang dari luar negeri. Nah, apa sih kaitan ekspor dan impor bagi suatu negara? Ekspor dan impor sangat mempengaruhi bagi perekonomian suatu negara. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa kegiatan ekspor ini adalah mengeluarkan suatu barang atau produk yang ingin dijual dari suatu negara ke negara yang lainnya. Kegiatan ini dilakukan melalui wilayah darat, perairan, laut, atau wilayah zona eksklusif lainnya. Nah, ekspor juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengembangkan industri dalam negeri, yang membuat industri dan produksi hasil negeri akan melahirkan produksi yang lebih besar karena permintaan produk dari luar negeri. Yang kedua yaitu mengontrol harga barang. Dengan mengeluarkannya barang, permintaan produksi barang yang tinggi cenderung akan membuat harga jual di dalam negeri akan lebih murah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan negara, yang merupakan kegiatan yang positif untuk memajukan tingkat ekonomi suatu negara. Nah, sama halnya seperti ekspor, impor juga memiliki beberapa manfaat ataupun tujuan. Namun, kegiatan impor memiliki pajak ataupun perlu pendampingan dan berskala besar. Manfaat impor adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Hal ini bisa dilakukan ketika Indonesia tidak mempunyai produk penghasil gandum. Maka dari itu, Indonesia harus mengimpor barang dari luar negeri. 3. Mengurangi devisa terhadap negara lain. Barang yang masuk dari negara lain tentunya akan menjadi lebih murah karena sudah dilakukan kerjasama terlebih dahulu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.